Semua orang mau punya uang lebih. Tapi kenapa kebanyakan orang, bahkan yang udah kerja keras, udah nabung, tetap ngerasa nggak maju-maju? Aku dulu mikir jawabannya adalah kurang ilmu. Ternyata salah. Hai, namaku Ninda. Aku udah investasi lebih dari 15 tahun di saham dan juga di properti. Dan justru dari pengalaman itu, aku sadar bahwa keputusan investasi terbaik yang pernah aku buat bukan karena aku paling pintar analisa pasar, tapi karena aku punya kebiasaan yang benar. Nah, ada buku yang aku baca ulang setahun lalu, judulnya adalah Psychology of Money, dan ada satu kalimat yang langsung nampar buatku. Kesuksesan finansial bukan soal seberapa pintar kamu, tapi soal kebiasaanmu. Bukan modal gede, dan juga bukan yang paling aktif trading. Nah, di video ini aku bakal share 5 kebiasaan yang tanpa sadar bikin kita gagal investasi dari pelajaran buku itu dan juga dari pengalaman aku sendiri. Plus kenapa ETF atau Exchange Traded Fund adalah tempat paling masuk akal buat mulai. Kita mulai dari konteksnya dulu. Kenapa kebiasaan tuh lebih penting dari ilmu finansial? Nah, aku mau tunjukin satu data dulu. Ada lembaga riset namanya Dalbar yang udah track lebih dari 30 tahun gimana performa investor biasa dibandingkan pasar saham. Nah, hasilnya cukup surprising ya. Pasar saham Amerika itu tumbuh rata-rata sekitar 10% per tahun selama 30 tahun terakhir. Tapi rata-rata investor biasa cuma sekitar 3-4%. Hampir 3 kali lipat bedanya. Tapi mereka tetap jauh di bawah pasar yang mereka sendiri ikutin. Kenapa? Dan ini bukan karena kurang ilmu, tapi karena kebiasaan mereka yang mensabotase diri mereka sendiri. Mereka jual waktu panik, mereka beli waktu semua orang udah beli, mereka nunggu waktu yang pas, mereka ikut tren yang udah telat. Nah, di buku Psychology of Money, penulisnya bilang bahwa kamu bisa jadi orang paling pintar di ruangan, tapi kalau kebiasaan finansial kamu kacau, hasilnya tetap kacau. Nah, kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling banyak aku lihat. Nah, ini salah satu kebiasaan salah yang paling umum, menunggu waktu yang sempurna sebelum mulai investasi. Ya nanti aja deh, nunggu kondisinya stabil dulu. Pasar lagi turun nih, nanti rugi lagi. Atau nanti gajian bulan depan dulu deh baru mulai. Nah, masalahnya ini sebenarnya bukan soal kamu malas atau nggak serius. Otak kita tuh memang didesain untuk menghindari ketidakpastian. Nunggu itu berasa aman, padahal diem juga ada harganya. Dan harganya adalah waktu yang nggak bisa balik. Nah, tapi masalahnya, nggak ada yang bisa prediksi kapan pasar naik atau turun. Bahkan fund manager profesional pun nggak bisa secara konsisten. Warren Buffett mulai invest mulai dari umur 11 tahun. Dan lebih dari 95% dari total kekayaannya baru datang saat dia umur 65 tahun. Jadi bukan karena dia makin pinter, tapi karena investasinya punya waktu yang sangat panjang buat tumbuh. Dan ini yang namanya konsep compounding. Uang kamu tumbuh dan terus tumbuh lagi. Makin lama waktunya, pertumbuhannya makin eksponensial. Dan satu-satunya cara bisa nikmatin ini adalah mulai investasi sekarang. Nah, di buku Psychology of Money, Morgan Housel juga bilang bahwa waktu uang kita di pasar itu selalu mengalahkan menunggu waktu yang pas buat masuk pasar. Jadi, kebiasaan harus kita bangun. Mulai dari nominal kecil, tapi sekarang. 100.000 sebulan yang konsisten selama 10 tahun itu jauh lebih realistis dan lebih powerful dari nunggu punya modal besar dulu baru mulai. Nah, kebiasaan salah kedua, terlalu sering cek portfolio. Nah, ada penelitian dari University of California yang nunjukin hal yang juga surprising. Investor yang paling sering jual beli saham, yang paling aktif, justru biasanya yang dapat hasil paling kecil. Nah, kenapa? Karena setiap kali buka aplikasi dan lihat angka merah, otak mereka tuh ngerasain sesuatu yang mirip dengan kayak rasa sakit fisik. Dan otak itu akan bilang ke kita bahwa kita harus lakukan sesuatu sekarang biar sakitnya berhenti. Jadi akhirnya ya, kamu jual di harga rendah, terus akhirnya nunggu dan beli lagi waktu harga udah naik, jadi rugi. Jadi ada satu pelajaran penting di buku ini yang aku sering ingat. Being reasonable is more realistic than being rational. Artinya keputusan yang bisa kamu tahan dan jalani jangka panjang itu lebih berharga dari keputusan yang optimal di atas kertas tapi bikin kamu panik setiap hari. Nah, jadi kebiasaan yang harus kamu bangun, jadiin investasi itu sesuatu yang kamu set up, yang kamu desain, bukan sesuatu yang kamu liatin terus-terusan. Kamu kurangin frekuensi cek, jadi seminggu atau sebulan sekali. Nah, kebiasaan salah ketiga ini adalah ikut-ikutan hype. Investasi karena ikut-ikutan, bukan karena paham. Nah, tahun 2021 semua orang tiba-tiba ngomongin kripto. Dan bukan karena paham teknologinya, tapi karena semua orang lagi beli. Terus tahun 2022 banyak yang crash dan sebagian nggak pernah balik. Yang masuk karena ikut-ikutan jadi rugi permanen. Sama juga nih sama saham gorengan Indonesia. Tiba-tiba naik, semua orang FOMO masuk, terus anjlok dan yang paling rugi adalah yang paling masuk belakangan. Morgan Housel bilang bahwa pasar tuh sering digerakkan bukan oleh data, tapi oleh narasi yang dipercaya banyak orang sekaligus. Dan narasi itu bisa salah, tapi tetap terasa benar karena semua orang di sekitar kamu percaya hal yang sama. Nah, waktu cerita itu udah sampai ke
WhatsApp grup kamu atau ke sosmed lainnya, artinya kamu udah terlambat. Harga udah terlalu tinggi dan kamu selalu jadi yang terakhir masuk. Nah, kebiasaan yang harus kamu bangun di sini adalah kamu invest hanya di sesuatu yang kamu bisa jelasin sendiri kenapa kamu beli, bukan karena ngikut-ngikut orang lain. Nah, kebiasaan salah keempat, nggak punya definisi cukup. Investasi tanpa tahu sebenarnya kamu tuh invest untuk apa. Nah, di buku Psychology of Money ada satu chapter yang judulnya adalah Never Enough. Dan dibilang bahwa ini salah satu jebakan paling berbahaya dalam keuangan. Kamu bilang kalau udah punya 500 juta, aku aman. Sampai di 500 juta, targetnya jadi bergeser dari 1M, terus jadi 2M, dan seterusnya. Goalpost-nya jadi selalu bergerak. Dan orang yang gak punya definisi cukup biasa jatuh ke salah satu dari dua jebakan. Yang pertama adalah ambil resiko yang gak perlu. Karena ngerasa belum cukup, mereka ngejar return yang paling tinggi. Mereka taruh uang di tempat yang salah, dan akhirnya kehilangan apa yang udah mereka punya. Nah, ini contoh nyata ada di sekitar kita. Beberapa tahun lalu banyak orang Indonesia ikut-ikutan binary option trading dan juga robot trading platform yang janji keuntungannya tuh besar secara instan. Dan ini banyak juga dipromosin influencer di media sosial. Mereka naruh tabungan bertahun-tahun dan sebagian bahkan pinjam uang dulu. Hasilnya, OJK melaporkan kerugian lebih dari 110 triliun rupiah. Dan ini juga bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak punya definisi cukup. Jadi gampang tergoda janji yang kelihatannya bisa menaikkan kekayaan mereka secara instan. Mereka tukar ketenangan finansial yang udah mereka bangun bertahun-tahun demi jadi return yang cepat, yang ternyata nggak ada beneran sebenarnya. Yang kedua ini adalah nggak pernah bisa berhenti dan menikmati. Bahkan setelah capai target, rasanya tuh nggak ada yang berubah. Karena target udah bergeser lagi. Nggak ada titik finishnya, dan itu melelahkan. Nah, itu yang Morgan Housel juga maksud bahwa hal yang paling berbahaya itu bukan kehilangan uang, tapi menukar sesuatu yang udah kamu miliki dan butuhkan demi sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Nah, aku pernah bahas ini juga di video sebelumnya soal mendesain hidup. Kebebasan finansial itu bukan tentang angka di rekening, tapi tentang hidup yang kamu desain sendiri. Bisa bangun pagi dan milih mau ngapain hari ini, punya waktu buat orang-orang yang kamu sayang, dan gak harus minta izin ke siapapun untuk keputusan besar dalam hidupmu. Nah, itu adalah goalnya. Hidup yang kamu mau, bukan angka yang terus bergerak. Nah, kebiasaan yang harus dibangun sebelum investasi, jawab dulu satu pertanyaan. Hidup seperti apa sih yang kamu mau? Bukan angkanya dulu, gambaran hidupnya dulu. Dan dari sana baru mundur dan hitung apa yang beneran kamu butuhkan. Nah, kebiasaan salah kelima ini adalah uang diem di tabungan tanpa rencana. Nah, yang pertama, nabung tapi nggak invest, kelihatannya aman. Angkanya nggak bergerak ke bawah. Tapi masalahnya, inflasi Indonesia rata-rata 3-4% per tahun. Dan bunga tabungan biasa di bank sekitar 0,5-1%. Artinya daya beli uangmu mengecil setiap tahun meskipun angkanya kelihatan sama. Apalagi juga sekarang rupiah kita juga makin melemah. Nah, yang kedua, nggak punya dana darurat sebelum investasi. Dan ini yang buku Psychology of Money sering tekankan, bahwa kamu butuh room for error, ruang untuk hal-hal yang gak terduga. Nah, Morgan Housel bilang bahwa rencana terbaik adalah rencana yang sudah memperhitungkan bahwa rencanamu bisa meleset, atau pasar akan turun, layoff bisa datang tiba-tiba, biaya tak terduga pasti ada. Nah, yang bikin investor jangka panjang bisa bertahan, bukan karena mereka bisa prediksi semua itu, tapi karena mereka punya dana cadangan yang cukup, sehingga nggak terpaksa jual investasi mereka di waktu yang salah. Jadi kebiasaan yang harus kamu bangun, pisahkan dua hal ini. Pertama, dana darurat 3-6 bulan pengeluaran di tabungan yang nggak bisa disentuh, baru sisanya kamu alokasikan ke investasi secara rutin. Nah, sekarang kita bahas ETF. Apa, kenapa, dan di mana mulainya. Pertama, apa sih itu ETF? ETF ini singkatan dari Exchange Traded Fund, atau dalam bahasa Indonesia simpelnya dana investasi yang diperdagangkan di bursa. Nah, gampangnya, kalau kamu mau invest di ratusan perusahaan besar dunia sekaligus, ya Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan banyak perusahaan besar lainnya, tapi kamu nggak punya modal ratusan juta atau miliaran, nah lewat ETF kamu jadi bisa. Nah, satu produk tapi isinya sudah mencakup ratusan bahkan ribuan perusahaan sekaligus, dan bisa dibeli sebagiannya aja, mulai dari 1 USD atau 18.000 rupiah. Nah, tapi kenapa ETF dan bukan milih saham sendiri? Nah, disinilah konsep passive investing, dan ini yang bikin ETF tuh berbeda dari beli saham satu-satu. Kalau kamu beli saham satu perusahaan, kamu lagi taruhan bahwa perusahaan itu akan lebih bagus dari yang lain. Kamu perlu analisa banyak, kamu perlu pantau terus, dan kalau analisa kamu salah, uangmu bisa hilang banyak. Nah, ETF nggak begitu, karena ETF itu mengikuti sebuah indeks, yaitu daftar saham yang udah ditentukan berdasarkan aturan tertentu. Jadi bukan keputusan manusia atau bukan analisa siapapun. Nah, contoh paling terkenalnya adalah indeks S&P 500. Nah, itu adalah indeks yang isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika.
Kalau kamu beli ETF S&P 500, kamu otomatis investasi di 500 perusahaan itu sekaligus. Nah, ada juga yang namanya All World Index, yang isinya ribuan perusahaan dari seluruh dunia, bukan cuma Amerika. Dan juga ada sektor index. Misalkan kalau kamu mau invest khusus di sektor teknologi atau sektor kesehatan, ada ETF yang fokus di situ. Nah, yang penting dipahami, ETF tuh nggak mencoba mengalahkan pasar, dia mengikuti pasar. Dan secara data, strategi ini justru mengalahkan mayoritas fund manager aktif dalam jangka panjang. Nah, kenapa ETF masuk akal, terutama buat yang baru mulai? Nah, ada 4 alasan utama. Yang pertama, resikonya tuh tersebar otomatis. Kalau satu perusahaan kolaps, ratusan perusahaan lain bakal nahan. Jadi kamu nggak taruh semua uang di satu tempat. Yang kedua, biayanya sangat kecil. Nah, biaya mengelola ETF ini bisa sekecil 0,03 sampai 0,2% per tahun. Sedangkan reksadana aktif yang dikelola manajer bisa selalu sampai 2% per tahun. Kelihatannya kecil, tapi dalam 30 tahun, perbedaan itu bisa bernilai ratusan juta rupiah. Yang ketiga, ETF itu menghilangkan kebutuhan untuk terus-terusan ambil keputusan. Kamu nggak perlu pilih saham mana aja yang bagus hari ini. Kamu nggak perlu terus mendengarkan analisa pasar. Kamu cukup beli secara rutin di nominal yang sama setiap bulan, apapun kondisi pasar. Nah, ini namanya DCA atau Dollar Cost Averaging, atau beli rutin tanpa mikirin harganya lagi. Nah, jadi waktu harga turun, uang kamu bisa beli lebih banyak unit. Waktu harga naik, nilai portfoliomu ikut naik juga. Nah, yang keempat, dan ini yang paling sering terlupakan kalau kamu beli ETF berbasis USD, kamu otomatis invest dengan dolar Amerika. Artinya, saat rupiah melemah kayak sekarang, nilai portfolio kamu dalam rupiah justru naik. Nah, ini bukan sekedar soal return dari pasar sahamnya, tapi juga perlindungan dari pelemahan nilai tukar rupiah, yang memang secara historis terjadi dari waktu ke waktu. Di mana beli ETF di Indonesia? Ini yang sering jadi pertanyaan. Salah satu platform yang aku rekomendasiin adalah XTB. Dan makasih buat XTB yang udah sponsorin video ini. Tapi seperti biasa, aku cuma rekomendasiin platform yang aku sendiri percaya dan relevan sama apa yang kita omongin di video ini. Nah, XTB ini broker global yang udah berdiri lebih dari 20 tahun dan udah digunakan lebih dari 2 juta investor di seluruh dunia. Di Indonesia, mereka udah resmi beroperasi sejak Oktober 2025 di bawah pengawasan Bapeti, OJK, dan Bank Indonesia. Lewat XTB, kamu bisa akses sekitar 600 saham US dan ETF global, termasuk ETF S&P 500, All World, dan berbagai sektor yang tadi kita bahas. Nah, fee-nya 0% untuk transaksi sampai 100.000 euro per bulan. Jadi untuk pemula yang mulai dengan nominal kecil, berarti kamu nggak kena fee sama sekali untuk transaksinya. Dan yang paling aku suka, ada fitur investment plan, di mana kamu bisa set pembelian ETF-nya otomatis setiap bulan. Jadi pembelian investasinya bakal jalan sendiri tanpa harus kamu pantau. Persis kebiasaan invest rutin yang tadi kita omongin sepanjang video. Nah, ada satu hal lagi yang penting. Kalau kamu daftar lewat link aku di deskripsi dan deposit minimal $100 USD, kamu bakal dapat bonus $10 USD. Kalau kamu deposit $200, bonusnya naik jadi $25. Tapi ini hanya berlaku kalau kamu daftar lewat link aku dan pakai kode referral NINDAFAIR. Dan cara klaimnya juga ada di deskripsi, gampang banget. Semua yang aku share adalah edukasi. Kamu tetap harus melakukan riset sendiri dan sesuaikan dengan kondisi dan tujuan keuanganmu. Dan kalau kamu mau rekomendasi ETF yang cocok buat pemula, tanya aku langsung aja ya lewat comment section, nanti aku balas di situ. Jadi kalau aku ambil poinnya dari video ini, masalah investasi kita tuh jarang soal kurang ilmu. Lebih sering soal 5 kebiasaan yang kita jalanin tanpa sadar. Yang pertama, nunggu sampai kondisinya pas, yang nggak pernah datang. Yang kedua, terlalu sering cek portfolio sampai ambil keputusan dari rasa takut. Yang ketiga, ikut-ikutan invest karena hype, bukan karena paham. Yang keempat, gak punya gambaran hidup yang mau dibangun, jadi gak pernah ada rasa cukup. Dan yang kelima, uang yang diem di tabungan, pelan-pelan kehilangan nilainya. Dan di buku Psychology of Money, Morgan Housel bilang dari awal bahwa kesuksesan finansial bukan soal seberapa pintar kamu, tapi soal kebiasaanmu. Dan kebiasaan itu bisa dibangun mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Nah, investasi itu bukan soal sekali masuk terus selesai. Ini adalah kebiasaan, sama kayak olahraga. Bukan yang sekali maraton terus stop, tapi yang jalan kaki tiap hari. Konsisten, kecil, dan tahan lama. Nah, ETF adalah instrumen yang paling simpel untuk mulai bangun kebiasaan itu. Bukan karena dia paling seru, justru karena dia paling membosankan. Dan dalam investasi, membosankan itu tanda yang bagus. Kalau video ini membantu, share ke satu orang yang menurut kamu butuh denger ini ya. Sampai di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.